Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8 yaitu tentang teorema Pythagoras. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah apa itu teorema Pythagoras dan cara menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku maupun pada bidang datar lainnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dikemukakan dan pertama kali dibuktikan oleh seorang matematikan dan filsuf Yunani yang bernama Pythagoras. Menurut teori ini, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang atau yang disebut juga dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lain atau sisi-sisi penyikunya. Misal di sini ada segitiga siku-siku ABC. Terdiri dari 3 sisi ya. Kita tulis dulu nama sisinya. Sisi yang berada di depan sudut A disebut dengan sisi A. Sisi yang berada di depan sudut B disebut dengan sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C disebut dengan sudut C. Kemudian sisi A merupakan sisi terpanjang atau yang disebut juga dengan hipotenusa. Nah, ciri-ciri hipotenusa atau sisi terpanjang adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti sisi lainnya yaitu sisi B dan sisi C merupakan sisi-sisi penyiku. Jadi, berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa membuat persamaan kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa pada segitiga siku-siku ini. Sisi terpanjangnya adalah sisi A, berarti kuadrat sisi A yaitu A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi-sisi penyikunya adalah sisi B dan sisi C. Berarti jumlahnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, jelas ya? Kita coba contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Pada segitiga KLM tersebut berlaku, ini gambarnya. Di sini ada 4 pilihan ya. Kita disuruh menentukan mana persamaan yang sesuai dengan segitiga KLM ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Kita tulis dulu nama sisinya ya. Sisi yang berada di depan sudut M berarti sisi M. Di depan sudut L berarti sisi L. Dan di depan sudut K berarti sisi K. Kemudian kita tentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Ingat, hipotenusa adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku, berarti sisi L ini yang merupakan hipotenusa. Jelas ya? Lanjut kita buat persamaannya sesuai dengan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat hipotenusa berarti L kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku atau sisi lainnya, berarti M kuadrat ditambah dengan K kuadrat. Nah, tinggal kita pilih dari keempat pilihan ini yang sesuai dengan persamaan yang sudah kita buat, yaitu pilihannya adalah yang B. Oke, jelas ya? Nah, adanya teorema Pythagoras ini, kita bisa menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku, tentunya jika kedua sisi lainnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai P, Q, dan R. Jadi di sini ada 3 gambar segitiga siku-siku ya. Kita disuruh menentukan nilai P, Q, dan R. Nah, untuk memudahkan kita pastikan dulu mana yang termasuk hipotenusa pada ketiga segitiga siku-siku ini. Pada segitiga pertama, hipotenusanya adalah sisi P. Kemudian segitiga yang kedua, hipotenusanya adalah sisi yang memiliki panjang 17 cm. Dan segitiga yang ketiga, hipotenusanya adalah sisi yang panjangnya 34 cm. Oke, jelas ya? Sekarang kita tentukan nilai P-nya dulu. Ingat teorema Pythagoras, kuadrat hipotenusa berarti P kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat adalah 144
ditambah 9 kuadrat adalah 81. Sama dengan 144 ditambah 81 adalah 225. Berarti P-nya sama dengan, ini langsung kita akarkan saja, akar dari 225 sama dengan 15 cm. Jadi, panjang P adalah 15 cm. Lanjut segitiga yang kedua, ingat teorema Pitagoras. Kuadrat hipotenusa berarti 17 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti Q kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena yang ditanya adalah nilai Q, berarti 8 kuadratnya kita pindah ruaskan ya. Sehingga menjadi Q kuadrat sama dengan 17 kuadrat. 8 kuadrat pindah menjadi negatif 8 kuadrat. Sama dengan 17 kuadrat adalah 289, dikurang 8 kuadrat adalah 64. Sama dengan 289 dikurang 64 adalah 225. Berarti nilai Q sama dengan akar dari 225 atau sama dengan 15 cm. Oke, lanjut lagi ke segitiga yang ketiga. Kuadrat hipotenusa berarti 34 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti R kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kita ingin mencari nilai R ya, berarti R kuadrat sama dengan kuadrat sisi terpanjang, yaitu 34 kuadrat, dikurang sisi lainnya, kuadrat sisi lainnya, yaitu 16 kuadrat. Sama dengan 34 kuadrat adalah 1156, dikurang 16 kuadrat yaitu 256. Kita kurangkan, jadinya R kuadrat sama dengan 900. Berarti untuk mencari nilai R, tinggal kita akarkan. Akar dari 900 adalah 30. Jadi nilai R adalah 30 cm. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat, untuk menentukan panjang sisi terpanjang, rumusnya adalah jumlahkan kuadrat sisi penyikunya. Sedangkan untuk menentukan salah satu sisi penyiku, rumusnya adalah kuadrat sisi terpanjang dikurang dengan kuadrat sisi lainnya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika jarak BD sama dengan 12 cm, maka panjang AC adalah, jadi di sini yang diketahui adalah sisi AB 15 cm, BC 13 cm, kemudian BD berarti yang ini ya, yaitu 12 cm, dan yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, untuk mencari panjang AC, berarti panjang AC ini sama dengan panjang AD ditambah dengan panjang DC. Panjang AD dan panjang DC belum diketahui, berarti kita harus cari dulu ya. Untuk mencari panjang AD, perhatikan segitiga ABD, siku-siku di sudut D. Berarti berlaku teorema Pitagoras ya pada segitiga siku-siku ABD. Kita tulis pada segitiga ABD, hipotenusa atau sisi terpanjangnya di sisi AB ya. Maka untuk mencari sisi AD, berarti ini adalah sisi penyiku, langsung saja kita tulis AD kuadrat sama dengan kuadrat hipotenusa, yaitu 15 kuadrat, dikurang kuadratnya sisi BD, yaitu 12 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat adalah 225, dikurang 12 kuadrat adalah 144. 225 dikurang 144 sama dengan 81. Jadi, panjang AD sama dengan akar dari 81 atau sama dengan 9 cm.
Lanjut kita cari panjang DC. Perhatikan segitiga DBC. Nih ya, segitiga DBC, siku-siku di sudut D juga. Berarti DC adalah sisi penyikunya. Maka untuk mencari DC, rumusnya adalah DC kuadrat sama dengan hipotenusa segitiga DBC, yaitu sisi BC yang nilainya 13 cm, berarti 13 kuadrat, dikurang sisi penyiku lainnya, yaitu sisi BD, 12 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat adalah 169, dikurang 12 kuadrat adalah 144. Jadi 169 dikurang 144 adalah 25. Jadi nilai DC sama dengan akar dari 25 atau sama dengan 5 cm. Nah, AD dan DC-nya sudah kita peroleh. Berarti kita sudah bisa mencari panjang AC, yaitu AD 9 cm ditambah DC 5 cm atau sama dengan 14 cm. Jadi panjang AC adalah 14 cm. Jelas ya? Lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jajar genjang ABCD mempunyai keliling 60 cm dan CE banding ED sama dengan 2:3. Jika panjang BC sama dengan 10 cm, maka tinggi jajar genjang tersebut adalah, ini gambar jajar genjangnya ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah keliling jajar genjang. Jadi K-nya sama dengan 60 cm. Kemudian CE banding ED adalah 2:3. Jadi kita misalkan saja panjang CE adalah 2X, maka panjang ED adalah 3X. Kemudian jika panjang BC 10 cm, BC berarti yang ini ya, panjangnya adalah 10 cm, maka tinggi jajar genjang tersebut adalah, tinggi dari jajar genjang ini berarti panjang dari BE atau EB. Ini yang ditanyakan ya. Nah, karena bangun ini adalah bangun jajar genjang, berarti sisi yang berhadapan itu sama panjang ya. Kalau BC-nya 10 cm, berarti AD-nya juga 10 cm. Kemudian DC, panjang DC itu sama dengan panjang AB. Nah, panjang DC ini jika kita jumlahkan jadinya 5X ya. Maka panjang AB juga 5X. Kemudian keliling jajar genjang berarti jumlah seluruh sisi jajar genjang. Berarti keliling itu sama dengan AB ditambah BC ditambah CD atau DC ya. Kemudian ditambah AD. Keliling sama dengan 60. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan 60. Nah, kita masukkan nilai dari masing-masing sisi ini. Untuk AB 5X ya. Ditambah BC yaitu 10, ditambah CD 3X tambah 2X berarti 5X. Kemudian ditambah AD yaitu 10 sama dengan 60. Yang variabelnya sama kita jumlahkan. 5X tambah 5X 10X, kemudian 10 ditambah 10 adalah 20 sama dengan 60. 20-nya kita pindah ruaskan jadinya 10X sama dengan 60 dikurang 20. Jadi nilai X sama dengan 60 dikurang 20 adalah 40. 10 langsung kita pindah ruaskan ya, jadinya dibagi atau per 10, maka nilai X sama dengan 4. Nah, nilai X-nya sudah kita peroleh, berarti kita sudah bisa menentukan panjang EC. Untuk apa kita tentukan panjang EC? Untuk menentukan tinggi atau panjang EB. Kita tentukan dulu panjang EC-nya ya. Jadi 2X ini sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, sekarang perhatikan segitiga
BCE. Segitiga BCE merupakan segitiga siku-siku ya, berarti berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi terpanjang atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku, berarti BC kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti BE kuadrat ditambah CE kuadrat. Karena yang ditanya adalah panjang BE atau tingginya, berarti langsung saja kita tulis BE kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang CE kuadrat. Kita masukkan angkanya ya, sama dengan BC kuadrat berarti 10 kuadrat dikurang CE kuadrat, CE-nya tadi 8 ya, berarti 8 kuadrat. Kita lanjut di sini. BE kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100 dikurang 8 kuadrat adalah 64. Sama dengan 100 dikurang 64 adalah 36. Berarti nilai dari BE sama dengan akar 36 atau sama dengan 6. Jadi, tinggi dari jajar genjang adalah 6 cm. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.